Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nyai Miftalifia Mutiara dengan NIM 085128232802. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Ilmu Kelautan, Angkatan 2023, kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan seputar gelombang untuk menanggapi respon akhir dari praktikum dasar-dasar hidrodinamika mengenai materi gelombang. Baiklah, saya akan memulai pembahasannya. Apa itu gelombang? Gelombang adalah suatu fenomena alam naik turunnya permukaan laut di mana energinya bergerak dari suatu wilayah pembentukan gelombang ke arah pantai. Aktivitas menentukan transport sedimen yang terjadi di pantai dan perubahan garis pantai. Gelombang yang dibangkitkan angin terbentuk di perairan dalam, kemudian bergerak ke perairan dangkal yang mengalami deformasi, yaitu refraksi, difraksi, refleksi, dan pada akhirnya pecah di dekat pantai. Bentuk angin yang mempengaruhi gelombang. Yang pertama itu ada kecepatan angin, yang umumnya makin kencang angin bertiup maka semakin besar gelombang terbentuk, dan gelombang ini mempunyai kecepatan yang tinggi dan panjang gelombang yang besar. Dan yang kedua itu ada ketika angin sedang bertiup. Tinggi, kecepatan, dan panjang gelombang seluruhnya cenderung meningkat sesuai dengan meningkatnya waktu pada saat angin pembangkit gelombang mulai bertiup. Dan yang terakhir itu jarak tanpa rintangan ketika angin bertiup atau fetch. Fetch di lautan lebih besar daripada fetch di danau, sehingga panjang gelombang yang terbentuk di lautan lebih panjang hingga mencapai ratusan meter. Selanjutnya ada 3 kategori pecahan gelombang. Yang pertama itu ada spilling. Spilling adalah bentuk gelombang yang pecah dengan muka gelombang atau front wave sudah pecah sebelum tiba di pantai. Dan yang kedua itu ada surging, adalah gelombang yang belum pecah dan mendekati garis pantai serta sempat mendaki kaki pantai. Dan yang terakhir itu plunging, adalah tipe lain dari gelombang pecah yang biasanya digunakan untuk menentukan tipe pecah antara plunging dengan surging adalah collapsing. Baiklah, sekarang kita memasuki pembahasan mengenai klasifikasi gelombang berdasarkan ukuran dan penyebabnya. Di sini ada 4 tipe klasifikasi. Yang pertama itu RIA atau ripples atau gelombang capillary wave. Dan yang kedua itu ada gelombang angin, wind waves. Dan 3 itu ada alur atau swell. Dan yang terakhir ada gelombang pasang surut atau tidal wave. Dan pada kesempatan kali ini untuk kelas B atau kelas genap itu diharuskan untuk membahas mengenai 2 gelombang saja, yaitu gelombang angin atau wind waves dan gelombang pasang surut atau tidal wave. Baiklah, gelombang angin atau wind waves. Gelombang angin yang memiliki panjang gelombang kira-kira 130 meter dan periode 0,2 sampai 9 detik. Ditimbulkan angin. Gelombang yang disebabkan oleh angin dapat menimbulkan energi untuk membentuk pantai, menimbulkan arus dan transport sedimen dalam arah tegak lurus dan sepanjang pantai, serta menyebabkan gaya-gaya yang bekerja pada bangunan pantai. Gelombang merupakan faktor utama di dalam penentuan tata letak atau layout, pelabuhan, alur pelayaran, perencanaan bangunan pantai, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu ada gelombang pasang surut atau gelombang pasut.
Gelombang pasang surut atau tidal wave adalah gelombang dengan panjang ribuan kilometer dengan periode 12,5 jam, 25 jam, dan seterusnya, yang disebabkan oleh fluktuasi gaya gravitasi matahari dan bulan. Pasang surut merupakan faktor yang penting karena menimbulkan arus yang cukup kuat, terutama di daerah yang sempit, misalkan di teluk, estuari, dan muara sungai. Selain itu, elevasi muka air pasang dan air surut juga sangat penting untuk merencanakan pembangunan pantai. Sebagai contoh nih, elevasi puncak bangunan pantai ditentukan oleh elevasi muka air pasang untuk mengurangi limpasan air. Sementara kedalaman itu alur pelayarannya dan perairan pelabuhan ditentukan oleh muka air surut. Gelombang besar yang datang ke pantai pada saat air pasang bisa menyebabkan kerusakan pantai sampai jauh ke darat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan kata ataupun penjelasan yang saya sampaikan. Saya harap penjelasan yang saya jelaskan itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya.